Radikalisme dan ekstremisme keagamaan merupakan ancaman serius yang mengganggu stabilitas sosial, politik, dan ekonomi suatu bangsa. Kelompok ekstremis ini sering menargetkan remaja karena mereka sering berada dalam fase yang rentan pencarian jati diri dan juga gampang terpengaruh dengan isu-isu keadilan atau agama yang sedang panas. Ternyata, masalahnya bukan cuma soal ajaran agama doang, tapi duit dan politik juga. Nah, kelompok ekstremis ini pinter banget memanfaatkan kesenjangan ekonomi dan politik yang ada di masyarakat. Contohnya kayak gini. Kakak. Mas skincare ya, Kak? Enggak, Kak. Di sini saya mau nawarin ini. Jadi gini, Kak. Daripada Kakak capek-capek cari kerja ternyata yang dapat itu orang-orang yang nepotisme, mendingan Kakak join ke organisasi kita. Di sini benefitnya itu Kakak bisa dapat banyak banget uang dan juga relasi yang eksklusif. Dan juga di sini bakal diajarin ajaran-ajaran yang nggak ada di negara ini, Kak. Jadi kan kayak negara ini tuh udah melenceng dari ajaran yang seharusnya, Kak ya. Jadi di sini nanti Kakak tuh bakal diajarin gimana cara kita itu mengubah negara ini buat kita sendiri, Kak. Gimana? Kakak tertarik kan, Kak? Ini mau ngubah ideologi negara ya, Kak? Enggak kok, Kak. Enggak, Kak. Saya takut masuk penjara, Kak. Kak. Kelompok ekstremis ini juga sering menggunakan narasi untuk memicu konflik dengan doktrin yang memanfaatkan kekecewaan remaja terhadap penyimpangan ekonomi politik yang sering mereka saksikan. Contoh penyimpangan ekonomi politik yang sering mereka saksikan, seperti korupsi dana beasiswa dan juga bantuan sosial, nepotisme dalam pemerintahan dan juga seleksi kerja, serta ketidakmerataan pembangunan yang disebabkan oleh korupsi dan juga alokasi dana yang tidak sesuai. Penyimpangan-penyimpangan ini menumbuhkan perasaan ketidakadilan, frustasi, dan juga anggapan bahwa sistem mereka telah dicurangi. Ketika remaja merasa diabaikan dan juga peluang mereka untuk berkembang dibatasi secara sistematis, hal ini membuat mereka rentan dan cenderung tertarik pada narasi-narasi radikal dan ekstremis yang menawarkan janji-janji palsu tentang keadilan atau solusi revolusioner untuk menolak sistem yang sudah ada. Nah, disinilah moderasi menjadi pahlawan utamanya. Moderasi itu intinya adil, seimbang, dan juga toleran. Nggak cuma tentang keagamaan, tapi juga strategi keamanan nasional dan pembangunan ekonomi yang cerdas. Kalau negara bisa mengatasi kesenjangan ekonomi politik sambil menanamkan nilai moderasi, yakin remaja Indonesia akan punya daya tahan ideologis untuk menjadi agen perubahan menuju negara yang damai. Saya Anjat Nifitin dengan NIM 251221113 dengan program studi bimbingan dan konseling Islam kelas 1C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah moderasi beragama. Sekian yang bisa saya sampaikan, apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih.